Halo sahabat Kompas.com, ketemu lagi sama aku Anastasia dalam program populer sepekan Kompas.com. Seperti biasa untuk mengawali akhir pekan, mari kita ulas lagi informasi-informasi terpopuler sepanjang minggu ini. Sorotan yang pertama, mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto resmi diberhentikan dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI secara permanen. Terawan dinilai melakukan pelanggaran etik yang sangat berat terkait Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Terkait hal ini, pengurus besar IDI menyatakan akan melakukan pemberhentian Terawan dari anggota IDI dalam 28 hari kerja. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meminta IDI tetap bisa menegakkan disiplin, namun juga bisa memberikan peluang inovasi yang digagas anggotanya. Namun di sisi lain, Terawan mengaku pasrah dan menyerahkan seluruh keputusan tersebut kepada saudara sejawatnya di IDI. Berita selanjutnya, seruan Jokowi 3 periode kembali mencuat meski sang presiden berkali-kali memastikan akan taat pada konstitusi. Seruan tersebut disampaikan DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI dalam acara Silaturahmi Nasional APDESI di Istora Senayan, Jakarta. Terkait dukungan ini, Ketua Umum DPP APDESI Surtawijaya mengatakan akan menggelar deklarasi dukungan setelah Lebaran. Namun baru berjalan beberapa hari, dukungan ini kembali menuai polemik usai muncul Ketua Umum APDESI Arifin Abdul Majid yang mengecam pencatutan nama APDESI. Namun, Kementerian Dalam Negeri meluruskan bahwa ormas tersebut sebenarnya merupakan dua kelompok yang berbeda dan keduanya dinyatakan sah. Berita berikutnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah menghapus sejumlah syarat dalam proses seleksi penerimaan prajurit, baik perwira, taruna, bintara hingga tamtama. Andika menghapus mekanisme tes renang dan tes akademik dalam proses seleksi penerimaan prajurit TNI periode 2022. Selain itu, ia juga memperbolehkan keturunan Partai Komunis Indonesia atau PKI untuk mengikuti seleksi prajurit TNI. Ia mengatakan aturan ini tak melanggar TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang berisi tentang ajaran terlarang komunisme, Leninisme, dan Marxisme. Keturunan ini melanggar TAP MPRS apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Tidak ada. Jadi jangan kita mengada-ada, saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Kabar selanjutnya, konten kreator Dea OnlyFans ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pornografi. Meski berstatus tersangka, Dea tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor karena ingin menyelesaikan kuliahnya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis memastikan bahwa Dea tidak terlibat prostitusi online atau open BO. Menurut Auliansyah, Dea hanya membuat konten foto dan video vulgar yang kemudian diunggah ke situs berbayar OnlyFans untuk mendapatkan uang. Dalam kasus ini, polisi juga memanggil kekasih Dea untuk pemeriksaan pada Jumat 1 April 2022. Kabar selanjutnya datang dari insiden penamparan yang dilakukan oleh aktor Will Smith pada komedian Chris Rock di ajang penghargaan industri film di Academy Awards atau Piala Oscar.
Momen tak terduga itu terjadi lantaran Chris membuat guyonan tentang istri Will Smith, Jada Pinkett Smith, yang mencukur habis rambutnya. Padahal, Pinkett sendiri sedang berjuang menghadapi alopecia atau penyakit autoimun yang menyebabkan rambut rontok. Akibat insiden ini, pihak The Academy yang sempat mengusir Will Smith dari acara meskipun aktor tersebut menolak. Will Smith pun terancam harus mengembalikan piala Oscar yang baru ia terima dalam acara tersebut meski telah menyampaikan permintaan maaf. Sementara itu, Chris Rock mengatakan saat ini dirinya belum berencana membicarakan hal tersebut secara serius. Demikian Populer sepekan kali ini, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia. Happy weekend!